Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 pada hari Jumat ini akan mempresentasikan tentang lipid. Nah, untuk anggotanya sendiri, di sini ada saya, Arzetti Kaseptiani, kemudian ada Agnina Farha Anwar, Aimin Hatul Maula, dan Anggun Fajar Pratiwi. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang golongan lipid yang akan disampaikan oleh saudari Anggun. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini itu ada golongan lipid. Nah, golongan lipid itu dibagi lagi menjadi tiga. Itu tuh ada berdasarkan komponen penyusunnya, ada lipid sederhana dan lipid kompleks. Nah, lipid sederhana itu contohnya ada tri, triasil gliserol, fosfogliserida, sfingolipid, dan lilin. Nah, sedangkan lipid kompleks itu contohnya ada terpen, steroid, prostaglandin, lipoprotein. Nah, sedangkan yang kedua itu pembagian berdasarkan polaritasnya. Nah, itu berdasarkan polaritasnya itu dibagi menjadi dua, yaitu lipid nonpolar atau hidrofobik dan lipid polar atau hidrofilik. Nah, lipid nonpolar atau hidrofobik ini contohnya ada triasil gliserol, lilin, steroid, dan terpen. Selanjutnya ada lipid polar ya, atau hidrofilik itu contohnya ada fosfogliserid, sfingolipid, dan lipoprotein. Yang ketiga itu pembagian berdasarkan saponikasinya. Itu tuh ada tersabunkan dan tidak tersabunkan. Nah, yang tersabunkan itu contohnya itu hampir semua lipid itu tersabunkan. Sedangkan yang tidak tersabunkan itu ada terpen dan steroid. Selanjutnya itu ada jenis-jenis lipid. Nah, jenis-jenis lipid di sini ada yang pertama itu ada asam lemak. Nah, asam lemak ini terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang kedua ada gliserida yaitu terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Yang ketiga itu ada lipid kompleks yang terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Dan yang keempat ada non-gliserida yang terdiri atas fosfolipid, steroid, itu tuh ada kolesterol, dehidrokolesterol, ergosterol, asam asam empedu, dan hormon kelamin. Selanjutnya ada pembahasan tentang asam lemak. Nah, asam lemak ini merupakan asam monokarbosilat rantai panjang dan sebagian besar asam lemak ini mempunyai gugus karboksil atau COH. Nah, asam lemak ini juga mempunyai sifat kimia yang khas yaitu ampipatik atau pada ujung asam lemak itu bersifat polar dan pada ekornya itu bersifat nonpolar. Nah, serta pada asam lemak juga di mana makin panjang ekornya itu maka akan makin benci air. Nah, contohnya itu ada CH3, CH2, CH2, COH atau asam butirat dengan kelarutan itu 5,6%. Yang kedua itu ada CH3, CH2, 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 COH atau asam kaproat itu kelarutannya 0,4%. Nah, eh, asam lak sendiri itu mempunyai rumus umum yaitu CH3, CH2 dalam kurung N atau COH atau CnH2n plus 1 COH. Nah, itu adalah rumus umumnya. Di sini juga ada contoh asam lemak di mana R adalah rantai karbon yang jenuh atau tidak jenuh yang terdiri dari 4 sampai 24 karbon. Nah, asam lemak ini juga dibagi menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh itu apa sih? Nah, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak mengandung rantai karbon rangkap. Di sini juga dipaparkan contoh-contoh asam lemak jenuh. Yang selanjutnya itu asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Di sini juga ada contohnya ya. Dan ini tabel jenis asam lemak tak jenuh. Ada asam palmitoleat, asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, asam arakidonat. Nah, asam oleat itu bisa dilihat ya. Karbo apa rantainya itu CH3, CH2 dalam kurung 7, eh, CH itu rantai ada rantai rangkapnya pada C rantai ke-9. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik.
kasih kepada Anggun. Selanjutnya untuk gliserida akan disampaikan oleh Saudara Aiminatul. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, jenis lipid yang selanjutnya ada gliserida. Nah, gliserida itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, gliserida netral. Nah, yang pertama, gliserida adalah lemak sederhana dalam bentuk senyawa ester yang terbentuk dalam gliserol dan asam lemak. Nah, untuk klasifikasi dari gliserida itu, yang pertama ada monogliserida. Monogliserida yaitu ketika hanya satu molekul asam lemak yang diesterifikasi ke molekul gliserol. Kemudian ada digliserida, yaitu ketika molekul gliserol asam lemak diesterifikasi dengan dua molekul asam lemak. Kemudian begitu juga trigliserida, ketika molekul gliserol asam lemak diesterifikasi dengan tiga molekul asam lemak. Boleh di next. Nah, kita bisa melihat struktur dari beberapa klasifikasi gliserida. Nah, di mana monogliserida itu berikatan dengan satu asam lemak. Di gliserida berikatan dengan dua asam lemak, begitupun dengan trigliserida. Nah, kemudian tadi kan ada gliserida netral. Selanjutnya ada fosfogliserida atau disebut juga dengan fosfolipid. Nah, fosfolipid adalah turunan senyawa lipid yang memuat gugus ester fosfat. Boleh di next. Nah, fosfolipid juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai pengatur permeabilitas membran, kemudian memproses penyerapan lemak yang berlangsung di usus. Kemudian juga terlibat dalam proses transfer elektron di mitokondria, menguraikan lemak di dalam hati, lalu terlibat dalam proses sintesis beberapa jenis lipoprotein. Kita juga bisa melihat struktur dari fosfolipid. Nah, di sini kita bisa lihat ada fosfolipid tersebut terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan hidrofobik di bagian ekor, kemudian hidrofilik di bagian kepalanya. Fosfolipid juga memiliki gugus asam fosfat dan memiliki gugus kepala lebih dari satu. Nah, kita bisa lihat kan fosfolipid memiliki beberapa kepala. Kemudian ekornya tersusun atas senyawa hidrokarbon, terikat pada dua asam lemak, dan pada bagian ekornya juga akan saling berhadapan dengan kepala bagian luar. Nah, di dalam struktur fosfolipid juga, di bagian kepala kan terdapat gugus gliserol, dua gugus hidroksil pada gliserol terikat dengan dua gugus asam lemak. Nah, gugus asam lemak tersebut terhubung ke bagian ekor, sementara gugus hidroksil ketiga pada gliserol terikat dengan gugus fosfat. Nah, gugus fosfat itu mengandung muatan listrik sehingga menyebabkan bagian kepala itu bermuatan listrik. Nah, begitu pula di bagian ekor terdapat asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Kandungan asam lemak ini mengakibatkan ekor bersifat nonpolar atau bisa disebut juga dengan hidrofobik. Nah, pada fosfolipid juga terbagi menjadi dua. Yang pertama gliserofosfolipid, kemudian juga ada sphingomyelin. Nah, boleh di next. Nah, untuk jenis lipid selanjutnya ada lipid kompleks. Nah, lipid kompleks merupakan ester gugus asam lemak, molekul alkohol. Lipid kompleks juga berikatan dengan molekul yang lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Nah, contoh dari lipid kompleks, saya mencantumkan hanya lipoprotein, contoh dari lipid kompleks. Nah, lipoprotein merupakan senyawa kompleks antara lemak dan protein. Kita bisa lihat dalam struktur lipoprotein. Sebelum ke struktur, lipoprotein juga terbagi menjadi atas 4 jenis. Yang pertama, kilomikron, VLDL, LDL, dan HDL. Nah, untuk kilomikron,
berfungsi sebagai pengangkut lemak dari usus ke tempat-tempat yang membutuhkan. Kalau VLDL berfungsi sebagai pengangkut trigliserid dari tempat-tempat pembentukannya ke tempat yang membutuhkan. LDL berfungsi mengangkut kolesterol dari sel yang satu ke sel lainnya, di mana kolesterol tersebut diperlukan untuk pembentukan hormon sterol dan steroid. Yang terakhir HDL berfungsi mengangkut kolesterol ke hati untuk didegradasi menjadi asam empedu dan dibuang dalam kantong empedu. Nah, pada struktur lipid kompleks, di sini kan kita bisa lihat pada struktur tersusun dari lipid-lipida polar dan non-polar, serta protein khusus. Itu yang dimaksud dengan apoprotein. Kita bisa lihatnya yang berwarna merah. Kemudian juga inti disusun lipida-lipida non-polar. Itu disebut dengan TG dan kolesterol ester. Nah, kemudian dilapisi lipida yang agak polar atau kolesterol bebas dan lipida polar atau disebut juga dengan fosfolipid serta protein. Nah, itu disebut dengan bagian dari apolipoprotein, apoprotein, lipoprotein. Bisa next. Nah, selanjutnya ada metabolisme lemak atau metabolisme lipoprotein. Nah, tadi kan dalam serum darah terdiri atas 4 jenis yang tadi disebutkan. Nah, kita bisa lihat pada gambar di sini ada 3 jalur. Yang pertama ada jalur metabolisme eksogen, kemudian ada juga jalur metabolisme endogen yang atas, ada juga jalur reverse kolesterol transport atau yang di bagian tengah. Nah, untuk jalur metabolisme eksogen itu, yang pertama makanan berlemak yang dimakan di atas trigliserid dan kolesterol. Nah, selain kolesterol yang berasal dari makanan, terdapat juga kolesterol yang berasal dari hati yang diekskresi bersama empedu ke usus halus. Nah, lemak itulah yang disebut dengan lemak eksogen. Kita juga bisa melihat ya panah-panah dari jalur eksogen. Kemudian juga ada jalur metabolisme endogen. Nah, pada jalur metabolisme endogen, trigliserid dan kolesterol yang disintesis di hati dapat diekskresi ke dalam sirkulasi sebagai lipoprotein VLDL. Nah, apoliprotein yang terkandung dalam VLDL adalah apoliprotein B100. Nah, dalam sirkulasi, trigliserid di VLDL akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase dan VLDL berubah menjadi IDL yang juga akan mengalami hidrolisis dan berubah menjadi LDL. Kita juga bisa dilihat ya panah-panah dari metabolisme endogen. Nah, kemudian yang terakhir dari jalur reverse kolesterol transport yang tengah. Nah, pada jalur metabolisme tersebut, HDL dilepaskan sebagai partikel kecil miskin kolesterol yang mengandung apoliprotein, APO atau bisa disebut dengan APO, A, C, dan E, dan disebut dengan HDL. Nah, HDL berasal dari usus halus dan hati, mempunyai bentuk gepeng dan mengandung apoliprotein. Nah, pada jalur reverse kolesterol juga, HDL dilepaskan sebagai partikel kecil. Ya. Kolesterol di bagian dalam hati makrofag harus dibawa ke permukaan membran sel makrofag oleh suatu transport yang disebut adenosin trifosfat binding ke transport 1 atau disingkat dengan ABC1. Nah, nanti link YouTube dari metabolisme di-share di grup untuk selanjutnya. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Aiminahatul Maula. Selanjutnya kita masuk ke lipid non-gliserida. Bahwa tadi di awal sudah disinggung gitu ya oleh Saudari Anggun, kalau misalkan untuk lipid jenis sphingolipid, kemudian steroid, kolesterol, dan lilin itu masuk ke dalam
lipid yang sederhana, bukan lipid kompleks. Nah, lipid non-gliserida ini dia lipid yang tidak mengandung gliserol. Kemudian asam lemaknya juga bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. Nah, terus apa aja sih yang termasuk ke dalam lipid non-gliserida? Nah, di sini sudah ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada sphingolipid, kemudian ada steroid, kolesterol, dan yang terakhir ada lilin atau wax. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sifongolipid. Nah, apa sih sifongolipid? Nah, sifongolipid ini adalah jenis lemak di mana lemak ini lemak yang kedua ditemukan di dalam membran sel, khususnya pada sel saraf atau jaringan otak. Nah, dan sifongolipid ini tidak diturunkan dari lemak. Dia sebagai penggunaan primer penyusun selubung myelin rambut saraf. Jadi dia itu ada di dalam otak manusia. Kemudian di manusia sifingolipid ini sebanyak 25%. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman untuk struktur dari sphingolipid. Nah, untuk yang di bawah ini ada asam lemak, kemudian ada fosfat, kolin, terus ini sphingosine. Nah, untuk perjelas penjelasan tentang sphingolipid ini bisa dicek di video berikutnya, boleh di next. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk suaranya boleh diperbesar mungkin ya. Nah, pada video ini akan ada penjelasan gitu ya untuk struktur si fosfolipid. Boleh untuk suaranya diperbesar karena belum terdengar ya suaranya gitu. Try to compare sphingolipids with phospholipids and try to understand the chemical differences and their biological function. Sphingolipids are a class of lipids which has the long chain alcohol, which is known as sphingosine. Now, when we talk about fat or lipids, this picture comes in our head. A glycerol moiety along with fatty acid. And fat is nothing but the ester of these two. And these fatty acids could be the unsaturated or the saturated ones, depending upon the location that they are found. Now, let's talk about phospholipids before we compare phospholipids and sphingolipids such that we get a better understanding in these two. So, phospholipids are found in plasma membrane. They have a
phosphate head, which is Nah, hydrophilic. ini There is a yang pertama menjelaskan hydrophilic. tentang fosfolipid So terlebih in dahulu the ya, karena seperti hydrophilic tadi head, the pengertiannya alcohol part bahwa sphingolipid is itu also a dia phosphate dari that are fosfolipid yang mana tidak But in case diturunkan of dari lemak. sphingolipid, the biggest difference is the alcohol part is sphingosine. It's not glycerol. So this is the major difference between a phospholipid and a sphingolipid. So if we talk about the sphingolipid or the basic framework of sphingolipid, this is how it looks like. So it would have three components. One is sphingosine, the alcohol part. One is fatty acid, the acid part. So obviously, these are the two components. And the third component is the R group. The arrow is pointing towards the R group. If this particular R group is hydrogen only, then this is known as ceramide. Now, if this R group is glucose, then this particular sphingolipid would be known as cerebroside. And as the name suggests, it would be found in nervous system, especially in the Nah, mind. ini ya, bahwa sphingolipid dia Then itu there is penyusun sphingomyelin, selubung but the myelin R di group saraf saraf. is Bisa phosphatidyl, terlihat tadi. and this is also considered as a phospholipid, but the difference is it doesn't have the glycerol moiety as the alcohol part. It is generally found in axons and myelin sheath, especially it is enriched in nervous system. So just to give you a quick comparison, phosphatidylcholine, serine, or ethanolamine are characteristic phospholipids found in plasma membrane. Now, phosphatidylcholine is not very different from a sphingomyelin. The only difference is it has a sphingosine moiety. So this sphingosine moiety makes sphingomyelin very different from phosphatidylcholine, and it is found in axons. Now let us talk about how these sphingolipids are synthesized. Sphingolipids are synthesized from palmitoyl-CoA and L-lysine, and the enzyme serine palmitoyl transferase is the key commitment enzyme in this pathway. And ultimately, it forms 3-keto-phosphinogen. And ultimately, it leads to formation of ceramides. Ceramide synthesis takes place in the endoplasmic reticulum. Beyond ceramide, the further modifications such as adding of some sugar moieties or other groups that takes place, or let's say addition of phosphatidylcholine group, these kind of things are happening in the Golgi apparatus. So in a combination of Golgi apparatus and endoplasmic reticulum, the synthesis of sphingolipids takes place. Sphingolipids are majorly found in lipid rafts. Lipid rafts are dense portion in the plasma membrane which has wide variety of functions such as signaling function, and they are like islands inside. Nah, untuk sphingolipid ini bisa ditemukan di In a lipid raft, bagian lipid one raft can yang generally be found berwarna ini ya, sphingolipids and hijau cholesterol kuning. in abundance. So in this video, we have covered what are sphingolipids, functions, and their locations. And also we talked about the biosynthetic process or biosynthetic pathway of sphingolipid genesis. So I hope this Nah, video was itu ya untuk like this video. videonya mungkin dicukupkan. Okay, Boleh and di next my slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kolesterol. Nah, kolesterol ini tidak asing gitu ya di setiap manusia. Nah, untuk kolesterol ini merupakan salah satu bentuk non-lipid, yang mana kolesterol ini menjadi sumber bagian dari beberapa hormon. Nah, untuk kolesterol ini sendiri, dia itu merupakan jenis lipid yang menyusun membran plasma. Dia itu berhubungan dengan pengerasan pada arteri. Nah, karena timbul plak yang ada di dalam dinding arteri, nah hal inilah yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Sehingga ketika terjadi peningkatan darah, maka si arteri ini akan menyempit, sehingga terjadilah penurunan kemampuan untuk peregangan dan terjadi kolesterol. Nah, pembentukan kolesterol ini berupa gumpalan dan stroke.
Nah, ini untuk gambar struktur dari kolesterol ya, bisa dilihat. Untuk selanjutnya ada video pendukung yang mungkin teman-teman bisa lebih paham gitu ya untuk kolesterol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah biokimia. Kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme Nggak kolesterol. boleh dicepatkan lagi. Apa itu kolesterol? Kolesterol merupakan turunan lipid dengan struktur lipid di dalam tubuh Lagi, ya. lagi, Misalnya monokotiposteroid, kemudian jaringan tubuh ya. lagi, Jadi total lagi, sintesis kolesterol lagi. dan asetil-CoA dengan bantuan Nah, enzim CoA sintase ya. nah, untuk Untuk biosintesis sintesis kolesterol itu ada 3 ya. Yang pertama ini sintesis mevalonat dari asetil-CoA. akan mencerminkan produk yang dihasilkan ya. HMG-CoA sintase itu akan menghasilkan HMG-CoA. Kemudian HMG-CoA dengan bantuan enzim HMG-CoA reduktase maka akan membentuk mevalonat ya. Nah, pada tahap ini dibutuhkan 2 NADPH dan 2 H+. Kemudian akan dihasilkan juga sebagai produk sampingan yaitu 2 NADP+ dan CoA. Kemudian tahap yang kedua adalah pembentukan unit isoprenoid aktif dari mevalonat ya. Oke, ini tadi tahap yang pertama pembentukan mevalonat, kemudian mevalonat itu akan mengalami fosforilasi oleh ATP ya sehingga membentuk beberapa intermediate terfosforisasi aktif ya dari mevalonat, kemudian dengan bantuan enzim mevalonat kinase dengan bantuan ATP juga ya dengan adanya ATP kemudian ini ada hasil samping ADP yang kemudian akan membentuk mevalonat 5 fosfat ya atau intermediate terfosforisasi aktif ya kemudian membentuk mevalonat 5 difosfat ya ini dengan bantuan ATP juga jadi ini dengan bantuan ATP ini ATP ya ini dengan bantuan ATP sehingga di sini membentuk beberapa intermediate terfosforilasi aktif ya. Nah, selanjutnya terjadi proses dekarboksilasi. Apa itu dekarboksilasi? Yaitu penghilangan gugus karboksil. Nah, di sini ada gugus karboksil. Gugus karboksilnya lepas ya. Kemudian fosfatnya juga lepas ya di sini plus P ini maksudnya gugus fosfat ya. Fosfatnya juga ada yang lepas sehingga membentuk isopentanil di fosfat atau isopentanil pirofosfat ya sama saja. Kemudian yang ketiga adalah tahap pembentukan skualen dari 6 unit isopren. Ya, tadi asetil-CoA membentuk mevalonat tahap yang pertama, kemudian mevalonat membentuk unit-unit isopren ya. 6 unit isopren. Nah, di sini nah tadi ya proses yang ini pembentukan isopren aktif dari mevalonat. Nah, kemudian untuk unit-unit isopren ini akan membentuk 6 unit isopren. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, ini adalah 6 unit gabungan dari 6 unit isopren ya. Kemudian yang keempat, siklisasi skualen ya. Untuk 6 unit isopren ini adalah untuk membentuk skualen ya, senyawa skualen. Nah, selanjutnya akan terjadi siklisasi. Siklisasi dari skualen ini dengan bantuan enzim apa? Dengan bantuan enzim skualen epoksidase ya. Membentuk skualen epoksida, kemudian membentuk lanosterol, kemudian membentuk desmetilanosterol, membentuk zimosterol, selanjutnya dengan bantuan isomerase membentuk prostedianol, kemudian dengan bantuan NADPH dan juga oksigen akan membentuk desmosterol ya. Selanjutnya akan membentuk kolesterol dengan bantuan NADPH. Oke, jadi ini merupakan tahap dari biosintesis kolesterol ya. Yang pertama adalah tadi pembentukan mevalonat dari asetil-CoA. Kemudian tadi yang kedua adalah pembentukan unit isoprenoid aktif ya dari mevalonat. Kemudian dari isopren kita akan membentuk 6 unit isopren yaitu skualen. Selanjutnya skualen akan tersiklisasi ya sehingga membentuk lanosterol, demosterol dan juga kolesterol.
Oke, nah selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai metabolisme kolesterol ya, atau kolesterol ini dalam tubuh kita akan menghasilkan apa saja. Nah, yang perlu diketahui adalah kolesterol yang kita konsumsi itu tidak akan menghasilkan energi ya, karena kolesterol ini akan diubah menjadi bentuk lain, misalnya metabolismenya itu menjadi hidroksisterol ya, atau 24 hidroksikolesterol, kemudian menjadi asam empedu, menjadi hormon steroid dan sebagainya. Nah, di sini dapat kita lihat ya proses metabolisme kolesterol itu bukan menjadi energi. Yang pertama dapat membentuk hidroksisterol, ini strukturnya. Kemudian dapat menjadi hormon-hormon steroid ya atau pregnolon. Nah, apa saja hormon steroid? Hormon steroid itu banyak macamnya ya. Ada dalam bentuk progesteron ya, kemudian hormon kortisol ya atau hormon stres. Kemudian ada aldosteron ya. Kemudian ada juga hormon seks, misalnya testosteron dan juga estradiol. Oke, nah di samping itu untuk kolesterol ini juga akan Nah, untuk pembentukan kolesterol, itu tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama ada metavolinat asetil-CoA, kemudian dilanjutkan dengan isopren. Kemudian dari isopren disiklisasi hingga nantinya membentuk kolesterol. Gitu. Nah, ini untuk video bagaimana perjalanan kolesterol yang ada di dalam tubuh. Ini oleh teman-teman nanti bisa dilihat ya di video tersebut. Boleh next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang steroid. Nah, apa sih steroid itu? Tadi di video kolesterol sempat disinggung ya terkait steroid. Ternyata steroid itu sebuah hasil reaksi dari penurunan terpen dan sekualena, mana terpen dan sekualena ini tidak terhidrolisis. Nah, kemudian contoh hormon reproduktif dari steroid bisa kita temukan pada hormon testosteron dan progesteron. Nah, steroid ini merupakan kelompok senyawa yang penting dengan struktur dasar serena jenuh, yang mana terdapat 17 atom karbon dan 4 cincin. Terus steroid ini juga berfungsi sebagai hormon, yang mana contoh lain dari steroid ini bisa kita temukan pada kortison yang berhubungan dengan proses metabolisme karbohidrat, kemudian penanganan penyakit artritis reumatoid, asma, dan gangguan pencernaan. Karena steroid tadi mempunyai struktur sebanyak 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana gitu ya, maka dia itu membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Nah, perbedaan jenis steroid yang satu dengan steroid yang lainnya itu bisa kita lihat dari gugus fungsionalnya yang diikat oleh keempat cincin, dan pada tahap oksidasi dari tiap-tiap steroid itu berbeda ya. Ini bisa dilihat struktur senyawanya bahwa perbedaan steroid antara progesteron dan testosteron itu bisa dilihat dari gugus fungsinya, yang mana progesteron ini gugus fungsinya ini ya O kemudian H3C, sedangkan yang testosteron ini yang ini ya orang kapo ini. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada malam atau lilin. Nah, untuk malam atau lilin ini, malam itu tidak larut di dalam air dan sulit dihidrolisis. Malam juga merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Nah, ini untuk struktur malam atau lilin ya, seperti yang disebutkan di atas bahwa dia itu esternya itu dari asam lemak, ini yang warna kuning, fatty acid itu asam lemak ya, dengan alkohol rantai panjang. Ini alkoholnya panjang banget ya, yang warna ungu. Nah, gabungan dari asam lemak dengan alkohol ini yang berbentuk ester, ini dinamakan dengan malam atau lilin.
Nah, malam atau lilin ini tidak larut dalam air dan sulit dihidrolisis. Malam juga digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit, rambut, dan lain-lain. Bisa next? Nah, tadi sekilas ya membahas tentang lilin secara umum. Ternyata lilin apakah lilin yang kita gunakan pada saat lampu mati gitu ya? Tidak. Nah, lilin di sini itu sebagai senyawa yang terbentuk dari ester asam lemak berantai panjang dengan alkohol rantai panjang. Tadi sudah dijelaskan ya bentuknya asam lemak plus alkohol. Lilin ini tidak mudah dihidrolisis seperti lemak dan tidak dapat dipecah oleh enzim yang memecah lemak. Nah, fungsi lilin itu apa saja? Jadi, yang pertama penahan air, kemudian yang kedua berfungsi sebagai bahan pengaman untuk daun, buah, biji, kulit luar insekta, dan bulu burung. Nah, ini bisa dilihat ya contohnya serangga. Next. Boleh di next. Nah, selanjutnya sifat lilin. Nah, sifat lilin yang pertama dia itu tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut. Oke, baik. Bismillah. Selanjutnya yaitu untuk sifat lilin. Yang pertama dia tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Yang kedua tidak mudah terhidrolisis seperti lemak. Kemudian tidak memiliki nilai nutrisi. Nah, untuk tipe lilin sendiri, dia itu lilin terdistribusi secara luas ya di dalam alam. Ada lilin lebah, lapisan pelindung pada kulit, sayap, bulu hewan, dan daun maupun buah. Kemudian lilin yang diklasifikasikan menjadi lilin sebenarnya atau true wax dan senyawa seperti lilin. Truex ini termasuk lilin lebah sebagai komponen utamanya. Di sana itu ada merisil palmitate yang melindungi kulit, sayap, bulu hewan, dan daun maupun buah. Nah, untuk senyawa seperti lilin, wax-like compound, nah ini ada ester kolesterol, lanolin, lemak wol, kemudian ada campuran kompleks yang mengandung kolesterol bebas dan teresterifikasi, misalnya kolesterol palmitate. Next. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya ada metabolisme lipid. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar ya, katabolisme dan anabolisme, yang mana ini ada 3 step. Step yang pertama ada polimers, di mana ini terdapat protein, nukleat asid, polisakarid, kemudian lipid. Yang kedua ada monomer. Monomernya ini terdiri dari asam amino, nukleotida, kemudian asam lemak, dan gliserol. Nah, yang ketiga ini ada metabolisme yang terdiri dari pirufat, asetil-CoA, citrit, acid cycle intermediate. Nah, kemudian dari polimer untuk katabolisme ini ya, yang warna merah turun ke bawah, dia dari polimer, monomer, metabolisme, kemudian dikeluarkan dalam bentuk energi outputnya. Nah, kalau untuk anabolisme, ini, ini kan tadi dikeluarkan berbentuk energi ya, katabolisme, kemudian dia ini terdapat molekul kecil, ada H2O, kemudian Na3 amonia, dan karbon dioksida. Nah, dari ketiga molekul ini ke atas, metabolisme, monomer, polimer, hingga anabolisme. Nah, ini juga bisa keluar dalam bentuk energi gitu. Tapi bedanya yang sebelah kiri dia katabolisme, yang sebelah kanan dia anabolisme. Nah, ini lebih jelasnya lagi ya, metabolisme dalam lipid, bagaimana dia bergerak. Ada dua ya, ada cara katabolisme dan anabolisme. Yang mana nanti produk akhirnya dia bisa dikeluarkan dalam bentuk amonia, kemudian H2O dan CO3, kemudian bisa juga di-reduce menjadi energi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bisa dilihat dalam video berikutnya. Hmm. Nah, untuk ini gambar ini terlebih dahulu ya. Ini bisa dilihat tahapannya ada 3 tahap. Yang pertama ini lipid. Lipid masuk ke dalam gliserol.
gliserol ini menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, dari gliseraldehid 3-fosfat balik lagi nih ke gliserol menjadi lipid. Kemudian dari lipid juga bisa masuk asam lemak. Kemudian dari asam lemak dia dioksidasi menjadi asetil-CoA. Selain dia berbelok ke arah asetil-CoA karena beta oxidation, dia juga ke reduce elektron menjadi NADH dan FADH2 yang mana ini terjadi sintesis asam lemak. Jadi ada dua ya. Kalau asam lemak dia teroksidasi, beta oksidasi sama sintesis asam lemak. Kalau beta oksidasi produknya dia asetil-CoA, tapi kalau sintesis asam lemak dia hasilnya elektron NADH dan FADH2 gitu. Nah, kalau untuk dari yang warna biru ini ya, dari asetil-CoA dia balik lagi ke asam lemak menjadi lipid, bisa juga dia berbelok jalur ke arah steroid. Nah, untuk ini NADPH juga dia bisa masuk elektronnya ke steroid maupun asam lemak nanti balik lagi ke lipid. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat video berikut. Full kali proteksi, anti bau apak dan keringat. Masalah cucian, bau apak, keringat. Although the term lipid includes several types of molecules, lipid metabolism usually refers to the breakdown and synthesis of fats. Fats are triglycerides. They are esters of glycerol and free fatty acids. Fats can come from the diet, from stores in adipose tissue, or can be synthesized from excess dietary carbohydrates in the liver. Dietary fats are digested mainly in the small intestine by the action of bile salts and pancreatic lipase. Bile salts emulsify fats. They act as a detergent, breaking large globules of fat into smaller micelles, making them more accessible to lipase. Pancreatic lipase then converts triglycerides into monoglycerides, free fatty acids, and glycerol. These products move into the cells of intestinal epithelium, the enterocytes, inside which they recombine again to form triglycerides. Triglycerides are packaged along with cholesterol into large lipoprotein particles called chylomicrons. Lipoproteins enable transport of water-insoluble fats within aqueous environments. Chylomicrons leave the enterocytes, enter lymphatic capillaries, and eventually pass into the bloodstream, delivering fats to tissues. The walls of blood capillaries have a surface enzyme called lipoprotein lipase. This enzyme hydrolyzes triglycerides into fatty acids and glycerol, enabling them to pass through the capillary wall into tissues, where they are oxidized for energy or re-esterized for storage. Fats that are synthesized endogenously in the liver are packed into another type of lipoprotein, the VLDL, to be transported to tissues, where triglycerides are extracted in the same way. When required, fat stores in adipose tissue are mobilized for energy production by the action of hormone-sensitive lipase, which responds to hormones such as epinephrine. Lipid metabolism pathways are closely connected to those of carbohydrate metabolism. Glycerol is converted to a glycolysis intermediate, while fatty acids undergo beta oxidation to generate acetyl-CoA. Each round of beta oxidation removes 2 carbons from the fatty acid chain, releasing 1 acetyl-CoA, which can then be oxidized in the citric acid cycle. Beta oxidation also produces several high-energy molecules, which are fed directly to the electron transport system. Fats yield more energy per unit mass than carbohydrates. When acetyl-CoA is produced in excess, it is diverted to create ketone bodies. During glucose starvation, ketone bodies are an important source of fuel, especially for the brain. However, ketone bodies are acidic, and when produced in excess can overwhelm the buffering capacity of blood plasma, resulting in metabolic acidosis, which can lead to coma and death.
Ketoacidosis is a serious complication of diabetes, in which cells must oxidize fats for fuel as they cannot utilize glucose. Extreme diets that are excessively low in carbohydrates and high in fat may also result in ketoacidosis. On the other hand, diets that are high in carbohydrates generate excess acetyl-CoA that can be converted into fatty acids. Synthesis of fatty acids from acetyl-CoA is stimulated by citrate, a marker of energy abundance, and inhibited by excess of fatty acids. Fatty acids can be converted into triglycerides for storage or synthesis of other lipids by combining with glycerol derived from a glycolysis intermediate. Oke, itu ya untuk videonya. Izin share screen lagi. Are you a fan of Alila Medical's videos? If so, you will love our new Alila. Oke, untuk sekarang udah aman ya. Nah, untuk selanjutnya pencernaan, penyerapan, dan transport lemak akan disampaikan oleh Agnina Farhah. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Seperti yang kita ketahui bahwa lemak ini merupakan salah satu sumber energi utama dalam tubuh mamalia. Di mana ketika lemak dibutuhkan, nantinya lemak akan dipecah oleh tubuh menjadi asam lemak dan gliserol melalui proses pencernaan dan metabolisme lipoprotein. Asam lemak yang dihasilkan dari pemecahan lemak ini nantinya kemudian akan digunakan sebagai sumber energi oleh sel-sel tubuh melalui proses oksidasi dalam mitokondria. Boleh di next. Boleh di next. Berikutnya mengenai penyimpanan lemak pada mamalia dan tumbuhan. Di mana pada mamalia lemak akan disimpan terutama dalam bentuk trigliserida atau TAG di dalam jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini berfungsi sebagai cadangan energi yang nantinya dapat digunakan ketika asupan makanan berkurang. Sementara pada tumbuhan, lemak ini akan disimpan dalam bentuk trigliserida di dalam biji. Lemak dalam biji tumbuhan ini nantinya akan berperan penting dalam menyediakan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan embrio selama periode dormansi atau kecukupan makanan. Boleh di next. Untuk selanjutnya yaitu sumber lemak. Seperti yang kita ketahui bahwa lemak ini dapat kita peroleh dari makanan yang mengandung lipid seperti minyak, mentega, daging berlemak, dan produk susu. Selain itu, tubuh juga dapat mensintesis lemak secara endogen melalui proses yang disebut biosintesis de novo. Lemak juga dapat disimpan dalam tubuh, terutama dalam bentuk trigliserida seperti yang tadi telah dijelaskan di jaringan adiposa yang berfungsi sebagai cadangan energi yang dapat digunakan saat dibutuhkan. Boleh di next. Adapun masalah dari sifat lemak yang tidak dapat larut di dalam air. Nah, salah satu masalah utama terkait dengan lemak ini yaitu sifatnya yang tidak mudah larut dalam air. Karena sifatnya ini, lemak tidak dapat larut dalam cairan tubuh seperti air, sehingga memerlukan proses khusus untuk dicerna, diserap, dan ditransportasi di dalam tubuh.
Next. Selanjutnya proses pencernaan lemak, di mana proses pencernaan lemak ini nantinya akan dimulai dengan emulsi lemak oleh garam empedu yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Nah, garam empedu ini akan membantu memecah lemak menjadi partikel-partikel yang lebih kecil yang disebut misel sehingga memudahkan enzim pencernaan untuk bekerja. Setelah lemak diemulsi dan dicerna, asam lemak dan gliserol yang dihasilkan akan diserap oleh sel-sel usus halus yang nantinya kemudian asam lemak dan gliserol ini bergabung kembali menjadi trigliserida dan dibungkus dengan protein untuk membentuk lipoprotein. Nah, lipoprotein akan membawa lemak dan kolesterol dalam tubuh. Adapun beberapa jenis dari lipoprotein itu termasuk kilomikron, lipoprotein densitas rendah atau LDL, dan lipoprotein densitas tinggi atau HDL. Boleh di next. Boleh di next. Seperti yang tadi telah disinggungnya bahwa garam empedu ini berperan dalam proses pencernaan lemak, di mana garam empedu ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari asam empedu yang pada gilirannya berasal dari kolesterol dalam tubuh. Nah, asam empedu ini diproduksi oleh hati dan diekskresikan ke dalam empedu untuk membantu dalam pencernaan lemak. Garam empedu ini terdiri atas asam empedu, masih yang tadi. Garam empedu ini terdiri atas asam empedu yang berasal dari kolesterol. Garam empedu juga bersifat amfipatik, di mana memiliki bagian yang bersifat hidrofobik atau tidak menyukai air dan bagian hidrofilik yang menyukai air. Karena sifatnya ini yang amfipatik, maka garam empedu ini dapat mengemulsi lemak, yaitu memecahnya menjadi partikel yang lebih kecil yang disebut misal tadi. Nah, lemak ini akan dipecah oleh lipase pankreas dan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Boleh di next. Selanjutnya proses penyerapan lemak, di mana proses penyerapan asam lemak oleh sel mukosa usus halus, kemudian nanti akan diubah menjadi lemak dan dikemas dalam kilomikron untuk transportasi ke seluruh tubuh, di mana hal ini merupakan bagian terpenting dari proses penyerapan dan distribusi lemak dalam tubuh manusia. Boleh di next. Gliserol dari hasil hidrolisis trigliserida TAG nanti akan diubah menjadi hidroksiaseton fosfat atau DHAP melalui serangkaian reduksi katalis oleh dua enzim yaitu gliserol kinase dan gliserol fosfat dehidrogenase. Setelah diubah menjadi DHAP, gliserol akan masuk ke dalam jalur glikolisis sehingga dapat digunakan untuk produksi energi dalam sel. Next. Yang terakhir yaitu transport lemak, di mana nantinya kilomikron akan membawa TAG dari sel mukosa usus halus ke organ lain seperti jantung, otot, dan jaringan lemak. Sedangkan TAG yang disintesis dari hati akan dibawa oleh FLDL ke organ lain. Setelah mencapai organ target, di kapiler TAG akan dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Asam lemak bebas diserap, sisanya dibawa oleh serum albumin ke sel lain. Asam lemak yang telah masuk ke dalam sel nantinya akan diubah menjadi energi dan sebagiannya diubah menjadi TAG untuk disimpan di adiposa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Alina atas penyampaiannya. Nah, itu ya teman-teman terkait penyampaian lipid. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.